semuanya, kenalin aku Salma Zaki Azahra, aku mahasiswa Teknologi Pangan Undip angkatan 2019. Nah, di video kali ini aku akan melakukan uji hedonik atau uji kesukaan terhadap ini semuanya. Jadi di sini aku ada beberapa produk makanan dan minuman dengan berbagai merek. Jadi nanti aku akan melakukan pengujian hedonik atau kesukaan terhadap ada rasa asin, rasa manis, rasa asam, rasa pahit, dan rasa umami. Nah, kelima rasa itu diwakili oleh beberapa sampel ini. Jadi ada rasa umami di sini ada ciki, ada ciki yang rasa rumput laut, kemudian rasa manis ini diwakili oleh teh, rasa pahit diwakili oleh kopi, rasa asam diwakili oleh perjerukan, kemudian rasa asin di sini diwakili oleh keju-keju. Oke, langsung aja kita mulai dari yang rasa asin. Oke, sekarang aku akan melakukan pengujian dari rasa asin. Yang pertama, di sini ada beberapa sampel keju. Jangan lupa siapin air minum setiap melakukan pengujian sampel agar tidak bias ketika mencoba. Oke, langsung aja dimulai kali ya. Oke, langsung aku mulai dari sampel 143. Minum dulu. Sampel 178. Minum dulu. Lanjut ke sampel 165. Jadi keju 143 ini tidak memiliki rasa asin. Kemudian keju 178 ini memiliki rasa asin. Dan keju 165 ini memiliki rasa agak asin. Nah, dari mana yang aku paling suka sampai aku tidak suka. Jadi di urutan pertama ada keju 165, lalu keju 178, baru keju 143 karena aku suka keju yang asin tapi tidak terlalu asin. Jadi menurut aku paling suka yang 165 karena rasa kejunya agak asin. Oke, sekarang kita lanjut ke rasa asam. Nah, di sini ada sampel 424, kemudian sampel 463, dan sampel 491. Oke, aku mau nyobain ini, sampel 424 dulu. Lanjut ke sampel 463. Lanjut ke sampel 491. Oke, jadi sampel 424 ini dia memiliki rasa asam yang sangat asam dan dia itu ada rasa pahitnya. Kemudian sampel 463 ini memiliki rasa yang asam. Kemudian sampel 491 memiliki rasa yang asam tapi tidak seasam yang 463. Jadi mungkin ini asam, ini agak asam, walaupun sama-sama asam ya. Nah, kalau aku urutin dari mana yang paling aku suka, yang pertama yang ini sampel 491, sampel 463, baru sampel 424. Karena di sini rasa asamnya sangat kuat dan ada rasa pahitnya, jadi aku tidak suka. Ya, gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke rasa pahit. Sekarang kita ada sampel dari rasa pahit. Sekarang kita ada sampel dari rasa pahit. Pertama ada sampel 352, sampel 339, dan sampel 372. Nah, aku mau nyobain sampel 352 dulu. Oke, terus ada sampel 339. Kemudian sampel 372. Jadi, ini semua kopinya pahit. Jadi sampel 352 ini dia memiliki rasa pahit. Kemudian sampel 339 memiliki rasa yang sangat pahit. Dan sampel 372 memiliki rasa yang pahit. Nah, kalau aku urutin mana yang aku suka sama yang tidak suka. Urutan pertama ini aku paling suka. Kemudian ini, baru yang ini. Lanjut ke sampel umami. Selanjutnya
ada rasa umami. Jadi aku akan menguji tingkat kesukaanku terhadap rasa rumput laut dari masing-masing merek ini. Nah, yang pertama ada sampel 513, sampel 525, dan sampel 537. Oke, kita mulai dari sampel yang 513 dulu. Jadi ini kita rasain rasa umami atau rumput lautnya. Sekarang kita lanjut ke sampel 525. Oke, kemudian yang terakhir sampel 537. Oke, jadi kalau aku deskripsikan, umami dari sampel 513 itu sebenarnya rumput lautnya nggak terlalu berasa, tapi dia pas, rasanya tuh pas dari asin, terus rasa-rasa lainnya kayak semuanya tuh balance. Pokoknya gurihnya pas dan rasa dari asin, rasa gurihnya itu sendiri tuh balance gitu. Nah, kalau ini dia dominan rasa rumput, dia gurih, tapi terlalu dominan rasa rumput lautnya. Nah, kalau yang ini menurut aku ini kurang gurih dan kurang kurang berbumbu gitu, kurang gurih. Jadi kalau aku rutin dari yang paling aku suka sampai tidak suka, pertama ini sampel 513, kemudian sampel 525, baru sampel 537. Oke, sekarang kita lanjut ke rasa manis. Oke, sekarang kita ke rasa manis. Aku ada sampel 204, 295, dan 263. Yang pertama aku akan nyobain sampel ini dulu. Minum dulu. Terus sampel 295. Minum dulu. Kemudian sampel 263. Oke, jadi sampel 204 ini memiliki rasa yang manis. Kemudian sampel 295 memiliki rasa yang sangat manis. Dan sampel 263 memiliki rasa yang manis, tetapi manisnya lebih manis daripada yang ini. Jadi mungkin ini agak manis dan ini yang manis ya. Aku urutkan dari mana yang paling aku suka sampai yang aku tidak suka. Pertama aku paling suka yang ini, sampel 263, kemudian sampel 204, baru sampel 295. Oke, sekian icip-icip dan review singkatnya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan. Sebelum ke pembahasan yang lebih jauh, aku akan menjelaskan sedikit terkait uji hedonik. Jadi uji hedonik itu merupakan sebuah tanggapan pribadi dari seorang panelis terhadap kesukaan atau ketidaksukaannya mengenai sampel yang dinilai. Nah, ketidaksukaan atau kesukaan itu dituangkan dalam bentuk skala hedonik. Oke, sekarang masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait rasa asin, di mana aku menguji keju. Jadi rasa asin pada keju itu berasal dari komponen susu segar yang dipakai, di mana susu segar itu kan merupakan bahan baku pembuatan keju. Nah, susu segar itu kan umumnya rasanya manis dan asin. Nah, rasa asin itu terbentuk karena berasal dari klorida, sitrat, dan garam-garam mineral lainnya. Nah, selain itu juga dipengaruhi oleh lemak dan penambahan garam ketika proses pembuatan keju. Nah, kemudian tekstur, aroma, dan warna keju itu dipengaruhi oleh lemak, di mana semakin tinggi kadar lemak dalam susu, maka keju yang dihasilkan akan semakin lembut, harum, dan warnanya itu menarik. Jadi, kalau misal kadar lemak susunya itu rendah, maka keju yang dihasilkan itu keras dan warnanya itu pucat. Nah, kemudian ada rasa asam, di mana aku menggunakan sampel jeruk nipis, jeruk limau, dan jeruk lemon. Jadi, rasa asam pada jeruk itu dikarenakan adanya kandungan asam sitrat dan beberapa asam lainnya. Nah,
Jeruk nipis mengandung asam sitrat sebanyak 6,15%, asam laktat sebanyak 0,09%, serta sejumlah kecil asam tartara. Kemudian rasa asam itu juga dipengaruhi karena adanya vitamin C, di mana vitamin C itu dia stabil terhadap kondisi yang asam dan salah satu ciri dari vitamin C adalah rasanya asam. Nah, jeruk limau itu mengandung vitamin C yang lebih tinggi daripada jeruk lainnya, di mana jeruk limau mengandung vitamin C sebanyak 113,18 mg per 100 gram, yang menyebabkan jeruk limau ini lebih asam daripada jeruk lainnya. Di review aku juga menyebutkan kalau misalnya jeruk limau itu memiliki rasa yang ada pahitnya. Nah, jadi rasa pahit itu dikarenakan adanya senyawa saponin pada buah jeruk. Nah, saponin ini juga banyaknya dijumpai pada kulit jeruk. Kemudian buah lemon mengandung beberapa asam yang berperan dalam pembentukan rasa asam buah, dan juga buah lemon ini menjadi sumber vitamin C. Nah, jeruk lemon juga mempunyai komposisi utama yaitu gula, asam sitrat, kemudian flavonoid, limonen, tanin, vitamin C, vitamin A, vitamin B1, dan beberapa mineral. Kemudian jeruk nipis memiliki pH 2,8 dan jeruk lemon memiliki pH sebesar 2,9. Oke, kemudian rasa pahit di mana aku menggunakan sampel kopi. Jadi rasa pahit atau bitterness pada kopi itu dipengaruhi oleh kadar kafein, asam klorogenat, dan trigonelin. Nah, degradasi suhu saat kopi disangrai pada asam klorogenat akan menghasilkan substansi fenolat yang berperan untuk menimbulkan rasa pahit pada seduhan kopi. Semakin rendah kafein, asam klorogenat, dan trigonelin itu, maka akan semakin rendah pula nilai kepahitan kopi yang akan dihasilkan. Nah, hasil dari reaksi Maillard dan Strecker saat kopi disangrai juga menyebabkan bitterness. Jadi pada saat itu adanya pelepasan kafeik asid dan pembentukan laktones dan turunan senyawa fenol lainnya yang berpengaruh terhadap flavor dan aroma kopi. Kemudian ada senyawa pyridin. Nah, senyawa pyridin itu merupakan senyawa yang memberikan aroma pada kopi. Nah, aroma pada kopi terbentuk dari hasil pirolisis gula, karbohidrat, dan protein dalam sel yang terbentuk pada menit-menit terakhir pada proses penyangraian. Kemudian ada gula reduksi yang merupakan senyawa yang dapat mempengaruhi warna kopi, di mana senyawa tersebut akan bereaksi dengan asam aminoprotein selama kopi disangrai yang akan menghasilkan warna coklat gelap pada biji kopi. Oke, kemudian rasa manis yang dimana aku menggunakan sampel teh. Jadi rasa manis pada teh itu dipengaruhi karena adanya sukrosa. Nah, kemudian ada salah satu teh yang aromanya itu melati karena memang itu adalah teh melati. Nah, teh melati itu merupakan teh hijau yang ditambahkan dengan bunga melati untuk memberikan aroma yang khas. Teh sendiri itu juga memiliki aroma yang khas dan rasa yang spesifik yang terbentuk ketika proses pengeringan. Nah, pengeringan itu dapat menurunkan kadar air serta meningkatkan konsentrasi komponen fenolik pembentuk warna, rasa, dan aroma pada teh. Nah, warna teh yang terbentuk itu sangat dipengaruhi oleh jumlah teh kering yang akan diseduh. Terdapat senyawa penghasil aroma ketika pengeringan, di mana terdapat pemecahan protein menjadi asam aminorelanin, yaitu fenilalanin, leusin, isoleusin, minyak esensial, resin, dan oksidasi karotenoid sehingga menghasilkan aroma yang khas pada teh. Nah, selanjutnya adalah umami, di mana aku menggunakan sampel ciki dengan rasa rumput laut. Jadi umami ini biasa disebut juga dengan rasa gurih. Nah, umami merupakan salah satu rasa dasar yang sumbernya itu dari monosodium glutamat atau MSG. Nah, rasa umami disebabkan oleh adanya komponen monosodium glutamat atau MSG dan ribonukleotida seperti garam 5-inosin monofosfat dan 5-guanin monofosfat atau GMP. Nah, selain itu, glutamat bebas yang banyak terkandung pada produk pangan yang dikonsumsi sehari-hari seperti dari daging, buah-buahan, sayuran, dan bumbu masak instan. Nah, jadi asam glutamat itu kan merupakan sumber rasa yang gurih ya, yang paling dominan dan
berdampak pada kesempurnaan atau keaslian dari rasa itu sendiri. Nah, glutamat itu merupakan komponen penting dari rasa, salah satunya adalah rumput laut. Nah, kadar asam glutamat pada berbagai bahan makanan itu kadarnya tuh berbeda-beda. Nah, rumput laut mengandung asam amino seperti asam glutamat yang berkontribusi terhadap rasa gurih pada makanan. Nah, diketahui beberapa senyawa memiliki kontribusi terhadap timbulnya rasa umami yaitu MSG, inosin monofosfat atau IMP, dan guanosin monofosfat. Nah, campuran ketiga dari senyawa tersebut itu menghasilkan sifat yang sinergis pada perbandingan tertentu. Nah, berikut adalah contoh dari form uji hedonik, di mana untuk skornya, skor 1 untuk yang tidak suka, skor 2 untuk agak suka, skor 3 untuk suka, dan skor 4 untuk sangat suka.